Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saudara-saudaraku semua, ini Mas Paijo mau ngaji bersama YouTuber di pinggiran kali. Insya Allah nanti akan kita collab bersama, tentunya dengan ngobrol bahasa agama. Ikuti yuk perjalanannya. Yuk. Ayo guys, sebelum kita masuk ke pinggiran kali, kita harus melewati jembatan gantung namanya. Ini jembatan Perayu yang terletak di Desa Lunggung, perbatasan dengan Desa Gumilang. Ini kalau perempuan atau laki-laki penakut biasanya lewat jembatan ini perlu pendamping ya. Perlu pendamping, perlu mental. Karena ini jembatannya juga agak goyang. Goyang ya. Juga motor lewat. Ibu baru aktivitas bro. Iya. Dia baru dari pasar. Sore mungkin jamnya pulang. Oke. Kalau orang sini pemberani bro. Berani ya. Ya. Oke. Ini jembatannya cukup tinggi ya bro. Lumayan, lumayan. Lumayan. Ini juga ada orang yang lagi ngambil batu, ada orang yang lagi mancing. Semua aktivitas bisa dilakukan di sini. Mana yang lagi mancing, mana ini? Itu sebelah bro. Nah itu lagi mancing. Oh iya. Kebetulan musim kemarau, jadi airnya surut. Airnya surut ya. Kalau musim banjir, ini air bisa naik segini tuh bro, yang tempat ukur air ini. Yang mana? Yang ini? Segini ini? Iya, ini bisa naik segini. Kalau musim hujan, lebat, ini airnya bisa setinggi itu. Itu untuk tempat ukur. Menakutkan ya? Iya. Oke bro, selesai jembatan gantung. Ini kira-kira berapa ratus meter ya? Ya ada 200 meter lah. Ya. Bisa ada. Berarti ini jembatan yang cukup panjang. Ya, kita menuju ke pinggiran kali lewat jalur setapak ini bro. Setapak ya. Pohon aren. Iya, melewati pohon aren, ada bambu. Ini kok kayak si bolang bro? Ya ini kebetulan kita juga sore-sore enaknya jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Kepengen ngobrol dengan channel Muhammad Samaun, bicara tentang agama, biar nanti kita terbawa dengan alur atau alam yang ada di sekitar. Oke. Kebetulan ini kita lagi galau bro. Oh lagi galau ya? Lo kemarin juga habis galau, berarti belum sembuh. Ya ini kepengen curhat, bicara tentang galau tapi dalam bahasa agama. Oh gitu ya. Kalau kemarin kan dalam bahasa motivasi. Oke. Ya sekarang kita bicara dalam bahasa agama. Bahasa agama ya. Hati-hati bro. Oke. Suara apa itu? Wah itu jembatan ada motor lewat tuh. Sana saja bro.
memerlukan drone manual nggak, bro? Oh, saya bawa drone manual. Iya. Nggak perlu dipakai. Oke, nanti. Sungainya sangat eksotis. Ini Sungai Serayu ya, bro? Ya, ini Sungai Serayu yang dalam kondisi masih kemarau, sehingga masyarakat sekitar ini mengambil batu kali untuk bahan bangunan. Untuk setidaknya ada nilai tambah, walaupun di musim kemarau pun mereka bisa dapat cari rezeki. Oke. Ini kita mau ke batu besar sebelah sana, biar lokasinya agak enak dipandang tentunya, dan insya Allah ini juga aman untuk kita duduk bersama, ngobrol bersama tentunya. Oke, siap. Ya, ini Mas Bro, saya pengen ngobrol dengan Mas Bro. Oh, gitu. Ini mungkin episode berlanjut dengan Pak Ijo Galau yang kemarin. Oh, gitu ya. Iya. Iya, iya. Kalau dulu kan kita mencoba bicara tentang galau, tapi Teks dari konteks motivasi. Ya, Iya. nah, ini coba kita mencoba untuk bicara dalam perspektif Islam. Dalam konteks Islam gitu Ya, ya. begitu. Oke nih Kang Paijo, saya kira semua orang ya pernah atau sedang mengalami kegalauan ya. Kalau kemarin kita sudah bahas dalam perspektif motivasi, sekarang saya kepingin tahu kegalauan ini dalam perspektif atau sudut pandang Islam. Sebenarnya apa dan bagaimana, dan cara kita untuk menyikapi galau itu bagaimana ini Kang Paijo, mohon untuk dijelaskan. Ya, saya akan menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan, bahwasanya kenapa ini kadang-kadang kita bisa galau, Mas. Iya. Ya. Ternyata galau itu bisa kita bedakan menjadi dua masalah. Menjadi dua. Iya, menjadi dua. Yang pertama galau karena ada sebab. Yang kedua adalah galau yang datang sendiri tiba-tiba. Spontan. Ketika bicara tentang galau yang ada sebab, ini biasanya adalah campur tangan ketika kita menginginkan suatu. Baik itu secara materi atau mungkin kita menginginkan sesuatu, misalkan dalam hal kedudukan misalkan. Itu biasanya respek kegalauan itu akan lebih cepat datang karena keinginan sesuatu. Karena ada keinginan yang diciptakan, maksudnya seperti itu. Nah, tentu ini lebih cenderung ketika kita bicara hal yang bersifat duniawi, menginginkan hal yang bersifat duniawi. Biasanya itu cepat mendatangkan kita resah, kita gelisah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah galau yang tiba-tiba datang sendiri. Spontan ya? Spontan. Nggak tahu sebabnya. Iya. Tiba-tiba seseorang itu merasa galau. Tiba-tiba kita gelisah. Gelisah. Dan ini memang dilatar belakangi biasanya ketika kita membayangkan betapa banyaknya dosa-dosa kita. Oh, gitu ya. Sehingga Allah menghadirkan rasa kegelisahan, rasa kegalauan kita karena memikirkan hal tersebut. Gitu ya. Ini yang menjadi dua pangkal kenapa galau itu bisa datang pada tubuh kita.
pada pikiran Ya. dan hati gitu ya. Betul. Oke nih Kang Paijo, tadi kan ada dua sebab seseorang itu merasakan atau mengalami kegalauan atau kegelisahan gitu ya. Yang pertama karena ada sebab, yang kedua tanpa sebab gitu. Nah itu bagaimana sih cara kita mengobati kegalauan tersebut? Ya, menurut Kang Paijo, bahwa manusia ini ada dua kenikmatan atau sunatullah yang silih berganti. Kadang senang, kadang susah. Nah, ketika kita membutuhkan pertolongan Allah, ini kan galau, ini kan butuh pertolongan. Ya. Kita butuh solusi Solusi ya. butuh obat. Nah, ini yang paling gampang adalah mengucapkan kalimat thayyibah yang Misalnya? sangat biasa kita lafalkan sehari-hari, tetapi tanpa sadar ternyata ini bisa menjadi obat. Contohnya apa itu? Contohnya adalah kita mengucapkan kalimat istighfar. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kalimat ini sebenarnya kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meminta pertolongan tetapi kita mengucapkan istighfar, ini adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah ketika manusia membutuhkan pertolongan dan mengucapkan istighfar. Karena maknanya apa? Dengan istighfar tentu satu, bahwa tadi yang kita sampaikan sangat dicintai oleh Allah. Yang kedua, kita akan diampuni dosa-dosanya, gitu kan? Dan yang ketiga, ini yang terbaik adalah setan itu putus asa. Setan itu putus asa ketika seseorang mengucapkan kalimat thayyibah astagfirullahaladzim itu istighfar gitu ya. Betul, ya. Oke. Itu setan sangat putus asa. Itu yang paling baik. Kenapa kita mengucapkan istighfar? Gitu ya. Dan ini yang menjadi obat kita sehari-hari, Mas Bro. Berarti istighfar itu sesering mungkin harus kita ucapkan ya. Iya, itu malah saya dapat dapat pelajaran dari Kiai saya. Sebenarnya idealnya kita itu kalau bisa mengucapkan istighfar 100 kali. Idealnya, karena Kanjeng Nabi pun yang sudah dijamin masuk surga itu selalu mengucapkan kalimat istighfar di atas 100 kali per hari. Padahal dijamin masuk surga. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Yang tentunya kita punya banyak dosa ya. Iya, ini yang perlu kita pahami bersama-sama dengan teman-teman. Karena kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa, yang amalannya sangat, timbangannya sangat berat gitu. Tetapi diucapkan tentu sangat mudah. Gitu ya. Iya. Oke nih Kang Paijo. Ketika tadi Kang Paijo menyampaikan ketika kita galau kita dianjurkan untuk membaca istighfar gitu ya. Apakah hanya itu saja? Hanya baca istighfar saja atau adakah hal-hal lain yang dapat kita lakukan ini Kang Paijo? Iya. Ada hal-hal yang lain yang bisa kita terapkan. Karena istighfar ini kan obat yang pertama yang spontanitas ketika kita butuh pertolongan adalah itu yang kita lakukan maksudnya. Tetapi ada hal yang lain yang ketika kita galau ada hal yang harus kita laksanakan. Pertama, kita lebih banyak berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir ini setidaknya membuat hati kita, jiwa kita itu lebih tenang. Lebih tenang ya. Ya. Bahkan Allah Ta'ala juga berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Jadi ketika kegalauan itu datang dan kita mengucapkan atau berzikir kepada Allah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Jadi tenang. Terus yang kedua, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, karena biasanya ketika kita sering membaca Al-Quran ini kan hati kita menjadi lebih tenang. Terus karena yang dibaca adalah lafaz-lafaz kalimat Allah, tentu ini akan membuat kita itu menjadi adem, dan ini yang menjadi obat. Kenapa ketika kita datang galau, setidaknya kita juga berupaya untuk seringlah untuk membaca Al-Quran. Oke, itu tadi beberapa poin. Tapi masih adakah poin yang lain, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kegalauan kita dari perspektif agama ini, Kang Paijo? Ya, ada dua poin yang ingin saya sampaikan, yaitu yang poin yang ketiga kalau tidak salah, bahwa setidaknya kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Takorub ya. Takorub, karena dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk tawakal kita kepada Allah. Setidaknya kita sudah berusaha untuk menerima apa takdirnya Allah kepada kita sebagai manusia, dengan cara kita tawakal menerima takdir apa yang ditentukan oleh Allah. Setidaknya ini menjadi kegalauan kita tentu akan menjadi berkurang Ya. Dan yang terakhir adalah jangan mengadu kepada manusia. Jangan mengadu kepada manusia atau curhat kepada manusia. Iya. Ini sebentar. Ini bukankah ini banyak kita lakukan ini? Jadi ketika seseorang itu galau, lebih banyak orang akan mengadu kepada sesama manusia, entah itu teman, orang tua, atau siapapun. Sebenarnya teksnya itu tidak mentah, Mas. Sebenarnya boleh kita mengadu kepada manusia, Boleh ya. tetapi lihatlah siapa yang akan kita ajak untuk curhat. Itu dalam Islam itu setidaknya ada beberapa alasan yang diperbolehkan. Contoh, kita curhat kepada Pak Kiai yang ahli agama, curhat kepada tokoh masyarakat yang dipandang bisa arif untuk menyelesaikan masalah gitu. Ini yang atau mungkin kepada seorang psikolog misalnya. Iya, atau mungkin kepada pakar sekalian. Artinya bahwa dalam Islam itu boleh curhat kepada orang yang dikehendaki boleh, tetapi setidaknya yang bisa memberikan solusi. Yang bisa memberikan solusi, Betul. bukannya malah nanti menambah ruwet masalah gitu ya. Iya. Oke, semoga ini menjadi cakrawala baru untuk pengetahuan kita. Saya yakin teman-teman semua juga sudah tahu. Nanti kita sifatnya hanya mengingatkan saja. Betul, betul. Barangkali kemarin lupa. Jadi poin penting yang saya garis bawahi di sini, setidaknya ini yang sering kita lakukan di masyarakat dan ini adalah realita. Ketika seorang itu punya masalah, ya, punya problem, merasakan kegelisahan, kegalauan, ini seringkali curhatnya kepada orang lain atau teman atau siapapun. Tetapi kadang ironisnya bukannya solusi yang didapat, tetapi malah masalah semakin rumit. Misal ada seorang suami istri punya masalah, mereka curhat kepada orang lain, yang dicurhati kebetulan misalnya lawan jenis. Bukannya solusi yang didapat, malah kadang menjadi tambah rumit gitu ya. Ya, tidak seperti itu semuanya, tetapi memang betul tadi ya, curhat yang utama tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti Allah tentu akan memberikan solusi, ya tergantung caranya dia kan, betul. Seperti itu. Oke, terima kasih nih Kang Paijo, semoga ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bro, yuk Oke. kita lanjut pulang, Ya. ini udah sore. Ya, ini sudah waktunya kita pulang karena sudah sore. Gagah banget ya, dan keren. Kayaknya njaluk kejujuran Rika pada gagah mendi karo Paijo.